Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Dwi Namasari dari kelas 3C D3 Teknik Kimia. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengerjaan untuk problem 12.92 di buku Gian Koplis. Tentang yang pertama ini adalah tentang single stage. Nah, di sini itu langsung saja dari soal itu diketahui untuk F atau umpannya itu adalah sebesar 100 kg, di mana inertnya 75 kg dan solutnya itu 25 kg. Lalu untuk pure hexannya itu sebesar 100 kg dan diketahui N-nya itu sama dengan 1,5 kg. Ditanya dari soal itu berapa V1 dan juga L1-nya. Lalu dijawab, yang pertama kita tulis dulu untuk fitnya tadi 100 kg, soybean, dan untuk A-nya diketahui 0,25, dan untuk B-nya itu diketahui 0,75, dan untuk S-nya itu 0. Dan untuk langsung saja di sini, untuk L0-nya itu juga 25 kg. Lalu kita cari dari data ini, kita mencari Y, A sama dengan A per A plus S sama dengan 0,25 dibagi 0,25 ditambah 0 sama dengan 1. Dan untuk NA-nya itu rumusnya B per A plus S sama dengan 0,75 dibagi 0,25 ditambah 0 sama dengan 3. Jadi untuk koordinat sumbu L0-nya itu adalah 1,3. Nah, yang selanjutnya itu kita diketahui solven di mana A sama dengan 0 dan juga B sama dengan 0, untuk S-nya itu 100. Dari data ini kita bisa mencari untuk nilai XA-nya. XA itu dengan rumus A dibagi A ditambah S sama dengan 0 dibagi 0 ditambah 100 sama dengan 0. Untuk NA-nya juga sama, yaitu dengan rumus B dibagi A ditambah S sama dengan 0 dibagi 0 tambah 100 sama dengan 0. Jadi sumbunya 0,0. Lalu dari sini, dari data ini, kita bisa langsung plot grafik. Dari ini, tadi diketahui kan untuk nilai untuk koordinat L0-nya itu 1,3. Jadi sumbu yang untuk sumbu YA-nya itu 1 dan untuk sumbu NA-nya itu 3 di sini titiknya ya. Lalu dari sini kita tadi ketahui bahwa untuk koordinat untuk koordinat V2-nya itu 0,0. Jadi kita hubungkan antara L0 dengan V2 seperti ini, seperti gambar seperti ini. Nah, setelah kita mengetahui, kita ngeplot untuk L0 sama V2, kita lanjut untuk pengerjaan ini. Pengerjaan neraca massa. Lalu kita lanjut ke neraca massa. Di sini maksudnya adalah neraca massa total, di mana L0 ditambah V2 sama dengan M sama dengan L1 ditambah V1. Tadi L0-nya itu adalah 25 ditambah V2-nya 100 sama dengan 125. Berarti nilai M-nya itu sebesar 125. Lanjut kita ke neraca massa komponen, yaitu dengan rumus L0 dikali YA0 ditambah V2 dikali XA2 sama dengan M dikali XAM. Untuk L0-nya itu nilainya 25 dan YA0-nya itu 1 ditambah 100 dikali XA2-nya itu 0, M-nya itu 125, XAM itu dicari. Jadi untuk nilai XAM itu sebesar 0,2. Kita lanjut. Setelah ini kita bisa mencari nilai B. B itu dengan rumus B sama dengan
N0 dikali L0. Sama dengan 3 untuk N0-nya, dan untuk L0-nya adalah sebesar 25, sama dengan 75. Dari sini kita bisa mencari nilai NM yang nantinya akan untuk mencari koordinat titik M. Di sini 75 nilai B-nya ini sama dengan NM dikali M. 75 sama dengan NM dikali nilai M-nya itu 125. Berarti nilai NM-nya itu sama dengan 0,6. Jadi, untuk koordinat M itu yaitu XAM, NM. Di mana tadi nilai XAM itu sama dengan 0,2 dan juga nilai NM-nya itu 0,6. Lalu dari equation 1296 kita bisa mencari nilai L1 yaitu dengan rumus B sama dengan N1 dikali L1 sama dengan NM dikali M. N1 itu sebesar 1,5 dikali L1 yang dicari sama dengan NM-nya tadi 0,6 dan juga nilai M-nya 125. Didapatkan nilai L1 sebesar 50 kg. Dan equation 12.94 ini maksudnya 4, maaf kurang, itu dengan rumus L1 ditambah V1 sama dengan M. L1-nya itu 50, ini dari pengerjaan sebelumnya ini, ditambah V1 sama dengan 125. Jadi nilai V1-nya itu 75 kg. Nah, udah didapatkan nilai L1 juga V1. Tadi yang koordinat titik M itu kita plotkan ke sini, ke grafik sini, bahwa M tadi 0,2 di sini ya. Di sini. Di sini itu 0,2 untuk XAM-nya dan juga NM-nya itu 0,6. Di sini titik M-nya. Nah, kita lanjut langsung kita tarik garis ke atas di sini, tegak lurus. V1-nya itu koordinatnya 0,2, 0,2,0 dan juga untuk L1-nya itu koordinatnya itu 0,2,1,5. Nah, yang untuk ini adalah garis untuk underflow, batas untuk underflow, dan yang bawah ini adalah overflow. Kita lanjut untuk penjelasan yang problem 12.102. Di sini ada problem tentang multistage. Dari soal ini kita disuruh mencari berapa sih banyaknya stage yang dibutuhkan. Nah, dari soal sini kita untuk data-datanya kita mengambil dari example di Giancoplis, example 12.10.1. Nah, berarti diketahui dari example tersebut untuk nilai N-nya itu sekian datanya dan juga untuk Y-nya itu sekian. Dari data ini kita bisa langsung ngeplot data ini ke dalam grafik terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan yang lainnya dulu. Ini bisa saya besarkan dulu. Ini untuk plot tadi yang dimana sumbu ini, sumbu yang vertikal itu adalah NA, dan untuk yang sumbu horizontalnya ini adalah XA dan juga YA. Ini. Tadi pertama-tama kita plot itu masih mendapatkan ini. Berarti garis ini adalah garis underflow, dan yang garis ini, dari garis yang sumbu X ini adalah garis overflow. Kita kembali ke atas ini. Bisa saya kecilkan dulu. Kita kembali ke sini. Diketahui dari contoh soal
datanya itu bahwa inert solid meal atau B-nya itu sebesar 2000 kg per jam. Dan untuk oilnya atau A-nya itu sebesar 800 kg. Dan untuk benzinnya itu atau S-nya itu sebesar 50 kg. Dan untuk inlet flow per hour of fresh solvent mixture itu untuk benzinnya itu ini kan dari soal itu untuk inlet fresh solvent mixture flow rate per hour is decreased by 10%. Berarti turun sebesar 10%. Jadi menjadi untuk nilai S-nya itu 1179 kg. Dan untuk oilnya atau A-nya itu 18 kg. Ditanya berapa jumlah stage yang dibutuhkan. Lalu kita jawab. Pertama, untuk feed atau umpannya itu A sebesar 800 kg, B-nya itu 2000 kg, dan S-nya 50 kg. Nah, untuk L0-nya berarti itu dengan rumus A ditambah S sama dengan 800 ditambah 50 sama dengan 850. Dan untuk dari data ini, data di atas ini, kita bisa mencari untuk suhu Y A0. Yaitu dengan rumus A dibagi A ditambah S. Sama dengan nilai A-nya 800 dibagi 800 ditambah 50 didapatkan 0,94. Lalu untuk nilai N-nya atau titik N-nya, NA-nya itu dengan rumus B dibagi A ditambah S. Sama dengan 2000 dibagi 800 ditambah 50 didapatkan 2,36. Jadi, untuk koordinat L0-nya itu yaitu 0,94, 2,36. Lanjut, kita terus ke solvent. Didapatkan data solvent di sini untuk nilai A-nya itu 18 kg dan untuk nilai S-nya itu 1179 kg dan untuk B-nya itu 0. Dari sini kita bisa mencari nilai V N plus 1-nya itu yaitu dengan rumus A ditambah S sama dengan 18 ditambah 1179. Didapatkan nilai V N plus 1-nya itu 1197 kg. Dari data di atas, kita bisa mencari titik X A N plus 1-nya, yaitu dengan rumus A ditambah A plus S sama dengan 18 ditambah A ditambah S tadi nilainya 1197. Didapatkan 0,015. Dan untuk nilai N-nya itu sebesar 0. Jadi, untuk koordinat V N plus 1-nya itu 0,015,0. Nah, dari sini kita bisa langsung untuk mengupload ya di sini. Kita masukkan dulu untuk langsung ke, bisa saya besarkan dulu ya biar lebih jelas. Ini bisa kita plotting dulu di sini bahwa tadi nilai untuk Vn plus 1 itu yaitu sebesar 0,015 di sini, 0 di sini ya titiknya. Dan untuk nilai L0-nya itu 0,94, 2,36 di sini. Maaf, ini agak tidak jelas, mohon maaf ya. Jadi dari titik L0 dan juga Vn1 tadi, kita bisa langsung hubungkan titik tersebut. Jadi ini seperti ini titiknya. Lanjut, kita kembali lagi ke perhitungan. Ini perhitungannya. Saya kecilkan dulu. Jadi dari sini kita untuk mencari Ln itu A-nya itu diketahui 120 kg dan juga B-nya itu diketahui 2000 kg. Nah, dari sini kan kita nggak mengetahui tuh berapa nilai S-nya. Jadi kita
bisa mencari titik ln itu dari slope. Kita mencari slope-nya dulu ya. Slope di mana itu rumusnya NA per YA. Di mana NA tadi itu B per A ditambah S, dan juga YA tadi itu rumusnya A dibagi A ditambah S. Ini bisa kita coret. Didapatkan berarti untuk slope-nya itu dengan rumus B dibagi A. B-nya 2000, A-nya 120. Didapatkan untuk slope-nya 16,7. Nah, dari sini kita bisa langsung plotkan untuk garis LN-nya. Kita besarkan lagi di sini biar lebih jelas. Untuk LN-nya, kita dari titik 0,0 kita bisa garis langsung 16,7. Garis miring di sini sebesar 16,7. Di sini ya. Didapatkan setelah kita garis sebesar 16,7, ini kita didapatkan titiknya LN tuh di sini. Sekitar 1,98 di sini, 0,08 di sini ya. Di sini ya. Mohon maaf ini kebalik ya. Ini maksudnya ini titiknya 0,08,1,98 ya. Mohon maaf ini kebalik ya. Ini di sini. Berarti didapatkan untuk LN-nya tuh di titik sini. Kita kembali lagi ke atas untuk mencari nilai M-nya. Kita mencari nilai M itu dari neraca massa overall, yaitu dengan rumus L0 ditambah Vn plus 1 sama dengan M. L0 tadi 850 ditambah Vn plus 1-nya itu 1197 sama dengan nilai M-nya berarti 2047 kg per hour. Nah, kita udah dapatkan nilai M-nya itu segitu, langsung saja kita plotkan ke grafik tersebut. Ini grafik tersebut ini, kita besarkan dulu ya, biar lebih jelas. Di sini, didapatkan untuk M-nya itu, bentar. Maaf, ini belum mendapatkan grafik, maaf. Kita harus mencari dulu untuk, setelah mendapatkan M, kita bisa mencari koordinat M-nya itu dengan langkah pertama kita mencari neraca massa dulu komponen untuk yang komponen A, yaitu dengan rumus L0 dikali YA0 ditambah Vn plus 1 dikali XAN plus 1 sama dengan M dikali XAM. Kita masukkan semua nilainya, L0-nya 850 dikali 0,94 ditambah 1197 dikali 0,015 sama dengan M-nya tadi 2047 dikali XAM yang dicari. Dari sini kita dapatkan untuk titik untuk yang XAM didapatkan 0,4. Lalu kita cari dulu neraca massa komponen untuk yang B. B sama dengan NM dikali M. Nilai B-nya 2000 sama dengan NM dicari dikali M-nya 2047. Jadi didapatkan nilai NM-nya 0,98. Jadi setelah ini dari sini kita bisa mendapatkan untuk koordinat M itu 0,4 dan 0,98. Nah, dari sini kita bisa plotting untuk koordinat M-nya itu yaitu ini, biar lebih jelas ya, besarkan dulu. Ini ya. Di sini. 0,4 di sini ya. 0,4 dan juga yang sebelah ini 0,98. Nah, ini di sini ya. Nah, dari sini kita bisa langsung tarik garis dari LN menuju ke sumbu X di sini. Didapatkan untuk V1 dari sini, didapatkan V1-nya itu 0,7,0. Nah, setelah kita sudah mendapatkan V1, kita bisa langsung mencari untuk stage-nya, yaitu dari titik V1 ini kita tarik ke atas, tegak lurus,
ke garis ini, garis underflow-nya ini. Ini ya. Berarti ini adalah sebagai titik di sini sebagai L1. Langsung setelah itu kita tarik ke bawah sampai ke bawah nih. Ke bawah sampai ini ya, ke bawah sampai ini. Sampai ke bawah. Yang dimana tadi yang untuk LN ini, LN dan juga VN plus 1 kita tarik ke bawah. Jadi, garis yang LN sama VN plus 1 ini, titik ini, harus bertemu dengan L ini, titik L1 yang kita tarik ke bawah harus, itu harus, mohon maaf, ini kan sudah gini. Jadi garis yang ini, garis LN ini sama VN1 ini, dan juga L0, yang L0, mohon maaf, yang tadi L0 itu harus ditarik ke bawah juga. Ini harus bertemu pada satu titik yang nantinya dijadikan untuk deltanya. Nah ini, seperti ini ya. Seperti ini, harus satu titik di sini. Harus bertemu di sini ya, oke. Lalu lanjut kita mencari stage-nya di sini. Kita tarik ke bawah seterusnya sampai tadi bertemu di titik delta. Kita sudah mendapatkan titik di sini, kita tarik lagi ke atas, tegak lurus, kita tarik lagi ke bawah untuk kita mendapatkan sampai nanti terakhir sampai garis di sini kita tarik. Yang terakhir itu garis di sini kita tarik ke atas secara tegak lurus, itu tidak boleh melebihi titik LN di sini. Jadi ini kebetulan ini titiknya ini bersinggungan di sini tepat di LN, jadi didapatkan dari semua ini, dari semua yang kita per di sini didapatkan jumlah stage-nya itu 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini. Ini benar kan? Ini. Jadi seperti ini grafiknya. Ini. Seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.